Ya, selamat malam sahabat keluarga. Saya dengan Pak Edi akan ngobrol-ngobrol malam hari ini. Juga mungkin sahabat-sahabat keluarga yang sudah bergabung gitu ya. Terima kasih Anda dengan setia menunggu dan mau ikut ngobrol. Malam hari ini sahabat keluarga, kita akan ngobrol tentang new normal dating. Karena kita sama-sama tahu di beberapa daerah sudah mulai mempersiapkan diri masuk ke babak yang baru. Pandemi COVID-19 memang belum berlalu. COVID-19 sepertinya masih betah ya di negeri kita gitu ya. Tetapi kalau kita PSBB terus nanti sulit sekali untuk ekonomi berkembang, sulit sekali juga untuk banyak hal berkembang. Karena itu mau tidak mau kita harus mulai membiasakan diri untuk mempersiapkan diri dengan new normal. Seperti apa sih menurut Anda new normal dating itu? Atau mungkin di antara Anda sendiri juga masih bingung, apa itu new normal gitu ya? Apaan sih nih gitu ya? Emangnya nggak bisa balik lagi seperti dulu lagi gitu ya. Lalu dampaknya terhadap yang lagi dating gimana nih? Malam Pak Endi. Halo Pak Him, selamat malam sahabat keluarga. Apa kabar? Iya, kabar luar biasa. Pak Endi sendiri bagaimana? Baik, pasti. Baik ya. Waduh, syukurlah. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol satu topik seru ya Pak Endi ya, yaitu new normal dating gitu ya. Ini satu hal yang mungkin ternyata terdampak juga ya, relationship itu terdampak, termasuk di dalamnya adalah teman-teman yang lagi jalanin dating nih Pak. Nah, sebenarnya gini Pak Endi, new normal dating. New normal itu apa sih Pak Endi? Banyak sekali yang ngomong new normal, tapi new normal itu apa sih Pak Endi? Ya, istilah new normal kan baru belakangan nih booming ya. Bahkan terakhir waktu aku baca-baca di KBBI kan memang nggak ada tuh istilah new normal gitu ya. Akhirnya jadi kenormalan baru atau penormalan baru lah, kurang lebih kayak begitu. Sebenarnya ketika berbicara soal new normal itu adalah berbicara soal perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal sebenarnya, cuma ditambah dengan protokol kesehatan, karena kan memang new normal ini ada dan terjadi terkait dengan pandemi COVID-19. Kalau aku mungkin bisa pakai kata kunci ya, ketika ngomongin soal new normal itu ada beberapa kata kunci itu. Yang pertama adalah corona, ya COVID-19. Kemudian ada jarak. Karena memang physical distancing itu menjadi satu hal yang memang harus dilakukan di tengah-tengah situasi begini. Tapi aktivitas nggak boleh dilupain, karena new normal memang ada untuk mendorong kita untuk tetap bisa beraktivitas, tapi dengan catatan ada protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Kemudian jadi tidak bisa lagi kembali ke situasi normal sebelum ini ya Pak Endi ya? Yes, betul. Kontak fisik yang pasti akan berubah ya kan? Naik angkutan umum dan lain sebagainya. Sekarang segala sesuatu udah dibatasin, termasuk ketika berelasi. Masker nggak boleh dilupain. Cuci tangan. Betul. Dan ada satu kata kunci lagi yang nggak boleh dilupakan ketika new normal, yaitu keramaian. Itu yang selalu diingetin tuh. Hati-hati harus dengan dihindari. Keramaian. Betul. Maksudnya kan memang ketika ngomongin soal corona, justru tempat-tempat keramaian menjadi tempat yang strategis untuk virus itu bisa berkembang dan menjadi semakin menyebar. Iya, apalagi COVID-19 ini kan tipikalnya penularannya dengan bersentuhan gitu ya. Apalagi sebenarnya juga cairan itu, kenapa kita distancing 1-2 meter gitu ya. Apakah ini kemudian membuat yang lagi pacaran nih nggak bisa lagi gandengan tangan gitu ya, nggak bisa lagi kalau nonton bioskop A1 A2 nggak bisa lagi gitu ya. Betul, nah itu dia. Apalagi sekarang kan memang bioskop belum bisa seperti yang dulu ya, masih belum bisa aktif lagi. Kemudian bahkan ketika makan di restoran pun kan tetap ada jarak tuh, nggak bisa duduk berdua yang terlalu berdekatan misalnya. Nggak bisa lagi kan? Ya. Kemudian ada kayak gitu Pak Endi ya. Kenapa? Saya perhatiin di beberapa kafe itu ada seperti sekatnya gitu. Nah, betul sekali. Bahkan dikasih plastik itu kan, dikasih plastik. Ya, plastik ya. Betul.
Nah itu akhirnya kita bisa bayangin nih teman-teman yang lagi menjalin relationship yang kemarin-kemarin baru saja harus terpisahkan oleh jarak dan waktu karena PSBB, kemudian lockdown di beberapa bagian, nggak bisa ketemu, nggak bisa berkunjung. Terus ketika sudah masukin activity normal, harapannya bisa ketemu sama pacar, bisa pacaran seperti dulu, gandengan tangan dan lain sebagainya, ternyata dibatasin juga nih. Jadi itu menurut saya akan sangat berdampak sih terhadap relationship ya. Apalagi walaupun menurut saya sebenarnya secara kualitas cinta mungkin harusnya nggak berdampak ya. Tapi how to menjalani relationship-nya itu, how to dating-nya itu yang mungkin berdampak gitu Pak. Ya, kita memang pernah bahas ini dalam talk show IG live kita gitu ya, bahwa pacaran itu tidak harus melulu mengenai cinta-cintaan, sentuhan fisik. Tapi bukankah itu memang gimana ya Pak Endi ya? Maksudnya kan ya Pak Endi pernah ngomongin masa pacaran, saya juga pernah ngomongin masa pacaran gitu. Justru kan keindahan cinta itu semakin terasa indah ketika kita bisa pegangan tangan, bisa kalian deket, kerasa deket banget. Itu terus gimana dong Pak Endi? Nah itu dia. Problem lainnya adalah sekarang kan cukup banyak orang yang akhirnya merasa insecure juga kan Pak Him. Misalnya kalau zaman dulu kita dating ngapelin pacar, kita datang ke rumahnya. Sekarang kalau mau datang ke rumahnya kudu nanya dulu papa mamanya mau terima kita atau enggak. Apalagi misalnya keluarga pasangannya nggak tahu kita datangnya dari mana kan. Terus harus bawa itu lagi surat keterangan apa tes rapid atau swab test. Betul. Paling nggak datang ke rumahnya, datang ke rumahnya harus bawa baju ganti kan, sampai rumahnya bajunya diganti supaya tetap diterima dengan baik. Jadi memang rada ribet gitu. Nah termasuk sebenarnya ketika ngomongin soal pegangan tangan dan lain sebagainya, mungkin ada cukup banyak pasangan yang nggak terlalu merisaukan itu ya. Maksudnya dalam pengertian nggak ambil pusing, pegangan tangannya tetap pegangan tangan gitu. Kan bisa pakai sarung tangan, bisa pakai APD. Nggak seru juga ya pacaran pakai APD. Lucu banget pacaran pakai APD Pak. Tapi itu persoalannya menurut saya adalah salah satunya karena insecure kan, dan insecure-nya itu adalah insecure yang wajar menurut saya. Karena siapa sih yang mau tertular, karena nggak tahu, mungkin si pasangannya itu sebenarnya nggak sakit, tapi kan ketika dia berada dari luar menuju ke rumah pasangannya, kita nggak pernah tahu apa yang dia bawa sebetulnya. Iya. Gitu sih. Meskipun terbantu sekarang ada Skype, ada Zooming atau video call gitu ya. Apakah itu akan ya paling nggak akan berdampak sedikit lebih baik Pak Endi dalam relasi, apalagi kalau lagi hot-hotnya pacaran nih Pak Endi? Itu bisa gantikan nggak Pak Endi? Ya sebenarnya ketika ngomongin relationship ya, ketika ngomongin pacaran kan salah satu hal yang paling penting adalah kualitas komunikasi. Dan justru di tengah-tengah situasi new normal inilah kualitas komunikasi dari pasangan-pasangan itu yang memang perlu ditingkatkan kan. Karena tidak mau ya cara berkomunikasinya lewat chat, mungkin video call dan lain sebagainya. Dan kita bisa bayangkan kalau seandainya setiap kali video call, setiap kali chat ya isinya cuman kayak begitu-begitu aja, ya lama-lama menurut saya ya, karena kita nggak pernah tahu nih new normal ini bakal sampai kapan kan Pak Him. Nah kita nggak pernah tahu, kita bisa bayangkan lama-lama mungkin akan ada banyak orang yang mengalami sampai satu titik mungkin kejenuhan juga kali ya. Dan mungkin kebingungan gimana menumbuhkan cinta di antara mereka di tengah-tengah situasi new normal saat ini. Gitu. Tapi ini menarik sekali Pak Endi. Tadi Pak Endi statementnya bagus banget itu, justru selama ini mungkin yang pacarannya sangat mengandalkan fisik, sangat mengandalkan ciuman, sangat mengandalkan pegangan tangan, sangat mengandalkan kedekatan secara fisik. Justru sekarang ini waktunya seolah-olah seperti waktu untuk ngetes gitu ya, cintanya ini seperti apa, murni nggak, atau jangan-jangan selama ini kelihatannya cinta tapi sebenarnya lebih karena bisa deketan, bisa ciuman mungkin gitu ya, bisa rangkulan. Nah ketika itu semua nggak ada, masih cinta nggak gitu ya. Justru ini waktunya untuk kita perbaiki komunikasi. Ini kata kunci yang bagus sekali sahabat keluarga, memperbaiki komunikasi. Mungkin selama ini kan cuma I love you, you love me, I and you lap-lapan gitu ya. Atau bahasanya cuma pegangan, ngelus-ngelus, tapi nggak pernah bener-bener ngobrol. Apalagi kalau sudah pacaran lebih dari 2 tahun, 3 tahun, sudah memikirkan berumah tangga. Mungkin ini waktunya untuk mulai membicarakan hal-hal yang serius mungkin Pak Endi ya. Setuju.
Justru menurut saya ya, di tengah-tengah new normal inilah kualitas dari sebuah relationship itu akan teruji. Bukan cuma sekedar kualitas dari relationship, tapi kualitas dari pasangan itu akan teruji. Tadi yang pertama ya, ketika new normal harus terpisah oleh jarak dan waktu, nggak bisa ketemu langsung, pertama kualitas komunikasi akan teruji. Apakah pasangan kita adalah pasangan yang memang bisa berkomunikasi dengan cukup baik meskipun ada kendala seperti ini? Karena nanti akan terdampak kan Pak, karena kita tahu bahwa pacaran itu kan persiapan ke arah yang lebih serius gitu kan. Ya, itu kita harus sepakat dulu nih sahabat keluarga. Pacaran itu adalah rasa transisi untuk satu relasi yang serius. Kita harus satu halaman dulu nih, satu page dulu nih. Nah, terus gimana Pak Endi? Nah, nanti ketika menikah kan mungkin ada masanya ketika sang suami mungkin keluar kota, atau nanti ketika sudah ada anak dengan kesibukan dan lain sebagainya. Justru saat ini tuh menjadi masa pengujian lah untuk kualitas komunikasi menurut saya ya. Yang kedua, justru masa new normal adalah masa di mana kita bisa melihat nih pasangan kita adalah tipe orang yang memperjuangkan atau enggak. Karena memasuki masa new normal kan relasi tidak menjadi semakin mudah gitu loh. Iya. Mungkin akan jarang ketemu, tapi justru mungkin akan ketemu yang lain di kantor, kan tetap kan udah mulai aktif di kantor. Ketemu yang lain di kantor mungkin, apakah memperjuangkan cinta itu tetap menjadi sesuatu yang ada di tengah-tengah new normal, justru akan terlihat. Kemudian ini jadi sebuah kesempatan yang baru untuk melihat apakah pasangan kita memprioritaskan kita atau tidak di tengah-tengah situasi yang seperti di tengah situasi kayak begini kan Pak ya. Misalnya bagaimana dia tetap intens menghubungi, tetap menanyakan kabar dan lain sebagainya. Kemudian ini jadi sebuah kesempatan baru menurut saya untuk melihat kepekaan. Nah, masa-masa pandemi COVID yang lalu itu kan banyak teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, teman-teman yang stressful dengan pekerjaan, kemudian belum lagi insecure dengan pandemik. Apakah pasangan kita menjadi pasangan yang support kita, atau pasangan yang cuma bisa nuntut di tengah-tengah segala situasi yang tidak mudah yang sedang kita hadapi? Dan menurut saya justru sorry Pak Endi, ada sahabat keluarga juga yang sedikit curhat ini gitu ya, bahwa masa pandemi ini kehilangan pekerjaan gitu ya. Di satu sisi yang lain dia sendiri belum punya cukup modal untuk bisa mandiri. Nah, di saat-saat seperti ini benar tadi Pak Endi katakan, ini ujian justru ujian untuk relasi ya, ketika sahabat keluarga yang mungkin punya problem yang mirip dengan rekan kita yang satu ini gitu ya, pacarnya masih mau setia nggak sama dia di masa-masa seperti ini ya kan? Ketika dia lagi down seperti ini, pacarnya tetap kasih kekuatan atau justru salam kompak selalu, kayaknya kita nggak jadi, terlalu banyak perbedaan bla bla bla, dan dia cari yang lain. Kan nggak, justru ini kesempatan ya Pak Endi ya untuk menguji ya. Iya, dan menurut saya kan memang situasi yang sulit itu akan akhirnya memurnikan sebuah relasi. Betul nggak Pak? Kan nanti ketika kita menikah kan bukan hanya dalam masa suka, bukan hanya ketika kita kaya, bukan hanya ketika kita berhasil, bahkan ketika kita susah, masa duka, ketika sakit, apakah akan tetap setia. Kemudian menurut saya justru di tengah-tengah new normal, di tengah segala keterbatasan, ini jadi sebuah kesempatan untuk masing-masing pasangan juga untuk melihat kesetiaan. Apakah pasangan kita adalah pasangan yang tetap setia meskipun agak sulit berkomunikasi, agak sulit bertemu, agak sulit kontak fisik, nggak bisa nonton bareng lagi, atau jangan-jangan akhirnya terbukti dia punya gandengan yang lain misalnya di dunia maya, we don't know. Tapi justru itu jadi sebuah kesempatan. Dan satu lagi menurut saya, ini jadi sebuah kesempatan untuk bisa melihat keseriusan dan tanggung jawab. Melihat keseriusan, melihat kesetiaan. Wow, keseriusan gimana Pak Endi? Keseriusan dan tanggung jawab. Kita tahu ketika masa-masa pandemi COVID yang lalu banyak orang bekerja di rumah, ya. Nah, ada banyak orang bukan work from home kan, tetapi holiday at home. Nah, disitulah kita bisa ngelihat tuh calon pasangan kita tuh waktu work from home itu benar-benar kerja apa enggak, bertanggung jawab atau enggak, meskipun misalnya nggak dipantau oleh perusahaannya. Itu menjadi sebuah kriteria kan harus dipikirin nanti ketika akan memasuki kehidupan pernikahan. Dari cara dia melakukan tanggung jawab dari pekerjaan, dari cara dia menghormati atasannya, dari cara dia berkolaborasi dengan teman-teman sekerjanya ketika di masa work from home, itu sebetulnya justru merupakan satu cues ya,
buat Betul. setiap kita yang lagi relasi pacaran ya, ini tanggung jawab ini orangnya nih, atau jangan-jangan cuma I love you tapi diem-diem dia sebetulnya punya bibit-bibit nggak serius, nggak bertanggung jawab. Nah ini bisa menjadi sebuah sign gitu ya, tanda jangan-jangan nanti ketika berumah tangga kayak gini juga, ketika ada masalah dia langsung nggak mau ngapa-ngapain, di rumah aja santai-santai. Waduh, berat dong kalau begini gitu ya. Dan saya setuju dengan Pak Edi tadi gitu ya. Ini masa-masa pengujian, karena masa relasi pacaran itu kita dari mana kita bisa tahu benar-benar cinta yang benar atau enggak, cinta yang sehat atau enggak? Ya memang harus diuji memang nggak ketemuan misalnya gitu ya, masih setia nggak, diuji nggak bisa lagi pegangan tangan misalnya, atau ketika dulu bisa mesra-mesraan sekarang nggak bisa, masih tetap setia nggak gitu ya, dia masih tanggung jawab nggak, mau memperbaiki kualitas komunikasi nggak gitu, mau mencoba untuk lebih berbela rasa. Saya suka istilah itu, berbela rasa nggak gitu ya. Ini waktunya sahabat keluarga untuk kita ngecek selama ini yang menjadi pacar kita ini akan terlihat aslinya di masa-masa seperti sekarang ini. Dan justru karena belum berumah tangga, kalau memang Anda melihat bahwa pasangan kita ini masih jauh, pasangan Anda ini masih jauh sekali gitu ya, ya two choices. Anda mau mencoba memberi kesempatan dia untuk berubah, atau ya sudah, pikir lagi, kompak selalu cari yang lain gitu ya Pak. Nah tantangannya mungkin bagi mereka yang selama ini udah oke, tapi bagaimanapun juga ya Pak Endi, yang namanya cinta kan harus diekspresikan, nggak bisa cuma melalui WhatsApp call, video call. Kak Endi mungkin ada suggestion atau ada ide-ide gitu ya ke sahabat keluarga, bagaimana mensiasati tetap bisa menyatakan cinta, tetap bisa menyatakan kasihnya, tapi tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, menurut saya justru ini adalah sebuah kesempatan untuk mengembangkan kreativitas di dalam relationship, di dalam relasi bersama dengan pasangan. Dan jangan jangan seolah-olah akhirnya terkotakan bahwa yang namanya pacaran itu harus ngapel, yang namanya pacaran itu harus nonton, yang namanya pacaran itu harus dinner berdua gitu. Bukan cuma itu gitu, karena pada akhirnya pacaran itu kan bukan cuma activity. Pacaran itu bukan aktivitas. Pacaran itu justru sebetulnya bagaimana kita person oriented kan, personal oriented. Bagaimana kita terfokus kepada pasangan kita sebagai pribadi gitu. Nah, kalau misalnya caranya seperti apa, ya menurut saya kesempatan untuk mengembangkan kreativitas di dalam berkomunikasi. Jangan cuma sekedar video call, sama jangan cuma sekedar chatting mungkin, atau kirim-kirim sesuatu, ungkapan rasa cinta lewat lagu misalnya. TikTok, bikin TikTok misalnya, atau posting-posting di Instagram misalnya, sesuatu hal yang bisa mengekspresikan cinta. Kemudian kalau mau kasih sesuatu kan sekarang banyak aplikasi online di mana kita bisa kirim sesuatu pakai kurir gitu ya. Justru kesempatan work from home jadi kesempatan untuk baking di rumah, untuk bikin craft di rumah, kirimin tuh pasangan tuh hasil makanannya, kirimin calon mertua hasil masakannya. Dan menurut saya ini kesempatan yang bisa digunakan untuk hal-hal demikian, dan justru ini jadi sebuah kesempatan juga untuk pasangan-pasangan berdiskus nih, untuk melihat ke sebuah kesempatan di tengah-tengah situasi kayak begini, kerjaan lagi susah, mungkin sudah bisa bersama-sama pikirin bisnis apa yang bisa dilakukan, ya kan? Mungkin mau buka usaha kuliner, ya latihan masak di rumah, suruh pacarnya nyobain, dikirimin ke rumahnya, siapa tahu ke depan itu bisa menjadi ladang usaha. Setelah cocok buka PO gitu. Betul. Jadi menurut saya sebenarnya jangan melihat bahwa new normal, pembatasan yang ada ini jangan menjadi sebuah beban, tetapi bagaimana kita melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena karena akhirnya kan memang kita melihat justru sesuatu itu akan menjadi kelihatan begitu indah ketika sudah ditempa kan. Berlian aja kan harus dipahat dulu untuk menjadi indah. Wah, luar biasa nih Pak Endi. Jadi sahabat keluarga, satu lagi gitu ya, tadi Pak Endi juga sudah menyebutkan ya bahwa yang harus diuji dalam sebuah relasi adalah uji keseriusan, uji pasangan Anda ini memang mau memperjuangkan Anda nggak, memperjuangkan cintanya nggak. Salah satunya yaitu gitu ya, meskipun nggak bisa pegangan tangan, meskipun hanya bisa video callan, tetap setia. Terus dia tetap melakukan apa saja, ber-TikTok lah, kreasi bikin apalah gitu ya, ikut lomba sosmednya Family First lah gitu. Betul. Tapi sambil cinta gitu kan, gitu. Siapa tahu dari sini
muncul ide-ide kreatif yang intinya sebetulnya mau menunjukkan bahwa pokoknya sampai kapanpun, pokoknya meskipun COVID ini masih betah di Indonesia, aku tetap cinta sama kamu, aku nggak akan kemana-mana. Kalau memang untuk perjuangkan kamu, untuk mendapatkan kamu, aku harus melalui masa-masa ini, yes, I'll do it, gitu ya. Kalau memang untuk meyakinkan orang tua kamu terima saya, memang saya mesti harus kirim sesuatu, gitu ya. Ya oke, I'll do it, gitu ya. Itu bagian dari memperjuangkan cinta, gitu ya, perjuangan cinta. Nah, bagaimana kalau sekarang gini Pak Endi, mungkin ada di antara sahabat keluarga yang justru di masa-masa pandemi ini malah mengalami musibah. Musibahnya bukan karena kehilangan pekerjaan, bukan karena kehilangan apa-apa, tapi justru kehilangan sang kekasih hati. Gitu. Kemudian, aduh sudah pacaran 2 tahun, 3 tahun, tapi justru kenapa kok putusnya? Timingnya kok nggak tepat gitu. Ini lagi sudah stres masa pandemi COVID, ini kok malah putus gitu. Gimana mesti mensikapi sahabat keluarga yang mengalami seperti ini, Pak Andi? Oke, yang pertama, yang pasti ketika kita mengalami putus cinta, jangan berada di dalam sebuah kondisi kita mengasihani diri. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak muda itu, tidak semua pacar kamu itu akan menjadi pasangan hidup kamu. Jadi putus itu biasa di dalam yang namanya pacaran. Jadi nggak usah terlalu galau dan lain sebagainya. Walaupun pasti tetaplah ada masa-masa itu kan. Terus yang kedua, jangan mengasihani diri. Yang kedua, jangan menyalahkan diri terhadap segala terkait dengan peristiwa putus yang terjadi, karena putus itu tidak selalu terjadi karena kesalahan salah satu pihak. Belum tentu juga terjadi karena kesalahan dua belah pihak, bukan karena siapa yang salah siapa yang benar, tapi bisa juga karena putus itu terjadi ya karena memang kalian berdua tidak sama-sama bisa untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Terus yang ketiga, mungkin menurut saya justru kesempatan new normal, kesempatan PSBB berpisah menjadi sebuah kesempatan untuk kita cooling down dan melihat diri kita, misalnya ketika putus, ya paling tidak evaluasi diri itu kan penting ya untuk pengembangan diri gitu. Maksudnya apa ya yang sebetulnya something wrong apa gitu, dan jangan terlalu terfokus justru kepada putusnya itu, tetapi bagaimana tetap berusaha untuk bisa mengembangkan diri dan tentunya tetap memiliki pengharapan one day akan bertemu dengan orang yang tepat. Betul. Dan yang paling penting adalah punya komunitas yang bisa support system itu penting. Keluarga, sahabat-sahabat yang mengenal kita itu seperti apa gitu. Dan keberadaan mereka lah yang akan memberikan support kepada sahabat keluarga yang mungkin lagi putus nih di masa-masa PSBB ya. Mungkin putus karena udah lama gak ketemu. Di masa ini justru mungkin sepertinya diingatkan kembali ya Pak Endi ya. Mungkin selama ini saking asiknya sama pacaran sampai lupa bangun interaksi dengan orang tua. Betul. Ya, paling keluarga. Mungkin mulai lebih asik dengan pacarnya daripada sama sahabat-sahabat. Justru di masa ini sepertinya diingatkan kembali, pacar tuh bisa berganti, teman datang dan pergi, tapi kalau keluarga itu lebih penting. Ini mungkin waktunya daripada, dan saya setuju dengan Pak ini tadi, daripada mengasihani diri, daripada menyalahkan diri, lebih baik coba belajar melihat sisi positif dan kemudian evaluasi diri dan kemudian memperbaiki diri, bebenah gitu ya. Memperbaiki diri bukan demi supaya pacar kita kembali lagi kepada kita, enggak. Memperbaiki diri demi diri kita sendiri. Karena siapa tahu gitu ya, dengan kita memperbaiki diri, kita justru ketemu yang lebih tepat gitu ya. Atau kalaupun memang ketemu dengan mantan yang sempat putus itu, mungkin dalam kondisi yang lebih baik gitu ya Pak Endi ya. Yes, betul. Dan justru ini kan menjadi masa-masa pengujian. Ini ada komentar nih Pak dari Elni Saya. Komentarnya, saya galau nih kepastian kapan bisa nikah Pak, karena orang tua di kampung zona hijau tapi kami bekerja di kota yang zona merah. Wah, ini perjuangan nih memang, ya sekarang kan memang masa-masa LDR nih jadi PSBB ini menjadi sebuah perjuangan untuk para LDR ya, yang termasuk LDR sama orang tua kan ya. Mungkin ini ada Elni Saya mau nikahnya di kampung tapi nggak bisa pergi ke kampung karena tinggal di zona merah. Tapi mungkin coba urus dulu aja SIKM, kemudian tes rapid untuk membuktikan bahwa sehat. Dan ada surat-surat keterangan. Perlu mempertimbangkan juga, sekarang ini saya perhatikan mulai beberapa juga akad nikahnya itu tetap dilakukan tapi memang melalui Zoom gitu ya, secara online. Masa resepsinya nantilah gitu ya, setelah masa pandemi mulai lebih longgar, lebih aman untuk dilakukan resepsi itu nanti saja. Kan lebih penting memang
secara keluarga sudah mendukung, sudah oke semuanya, lalu kemudian memang memungkinkan untuk menikah secara agama, secara online, lakukan itu dulu, disahkan dulu gitu ya. Nanti soal pesta belakangan lah, itu bukannya nggak penting, tapi itu bisa menyusul gitu mungkin Pak Endi ya. Betul. Tetap semangat ya, niscaya. Tetap semangat ya, tetap semangat. Lalu satu lagi nih Pak Endi, seberapa pentingnya gitu ya, kita berdoa di masa-masa seperti sekarang ini Pak Endi? Iya, menurut saya pandemi COVID-19 itu akhirnya membuat kita menyadari betapa manusia itu rapuh. Betapa hidup kita itu fana ya. Saya kenal tahu beberapa orang yang kita tahu sehat-sehat misalnya, walaupun ya mungkin sudah ada penyakit bawaan, terus kena corona, kemudian Tuhan panggil beliau pulang gitu ya. Tapi kita menyadari betapa bahwa hidup kita itu begitu fana, dan ketika kita menyadari itu, disitulah kita menyadari bahwa kita butuh yang kuasa untuk mensupport, untuk memberikan pertolongan, untuk menopang kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Nah, termasuk di dalam relationship, menurut saya keberadaan Tuhan yang adalah pencipta kita untuk boleh menolong dan membimbing relasi kita dengan pasangan kita itu penting, karena berkah itu kan datangnya dari yang di atas gitu. Jadi kalau kita menjalani relasi nggak mengikut sertakan yang di atas untuk membimbing dan memimpin, waduh, itu berbahaya sekali. Dan dengan kita justru ini momen untuk kita dengan pasangan ya, sahabat keluarga yang sedang pacaran mungkin saat ini momen untuk Anda dan bersama pasangan untuk mungkin bisa berdoa bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing gitu. Karena ketika nanti Anda menjalani rumah tangga, sekali lagi konteksnya kan kita pacaran ini adalah masa transisi menuju ke sebuah hubungan yang lebih serius, pernikahan gitu ya. Toh nanti ketika hidup nikah kan tidak selamanya mulus terus gitu ya. Ada masa kita lagi enak banget di atas, ada waktu kita di bawah. Justru disitulah kita dilatih untuk mengandalkan Tuhan, karena dalam berbagai situasi Tuhan selalu menyertai kita. Di masa-masa sulit Tuhan tuh bisa kasih kita kekuatan, termasuk dengan kita banyak berdoa, kita juga melibatkan Tuhan dalam relasi ini, itu juga jadi salah satu rem supaya kita tidak sampai sebagai sahabat keluarga yang membangun relasi pacaran tidak sampai melanggar batas ya Pak Endi ya. Yes, betul. Itu yang paling penting. Paling penting Pak Endi, mestinya kita bisa ngobrol lama lagi, tapi waktu terbatas gitu ya. Mungkin dalam waktu yang singkat nih Pak Endi punya tips-tips praktis gitu ya untuk para followers kita yang sedang menyaksikan talk show pada malam hari ini Pak Endi. Ya, yang pertama adalah jangan sampai new normal ini akhirnya mengacaukan relationship, karena the most important thing, hal yang paling penting itu adalah bukan masalah keterpisahannya ya, bukan masalah segala keterbatasannya. Yang terpenting adalah kualitas cinta, itu yang tetap harus dijaga dan diperjuangkan. Kemudian yang kedua, mulailah punya sudut pandang yang positif di tengah-tengah situasi kayak begini. Justru ini menjadi masa-masa cinta itu teruji, bukan hanya cintanya pasangan kita yang teruji, tetapi cinta kita kepada pasangan kita juga akan menjadi sesuatu hal yang teruji nih di masa-masa begini, dan akan menentukan kan apakah kita mau lanjut atau enggak nih terkait dengan relasi itu. Kemudian yang ketiga, tetap perhatikan protokol kesehatan. Kalau pacaran sebaiknya jangan di tempat tertutup. Kalaupun makan di resto misalnya, sebaiknya cari yang lebih outdoor misalnya. Itu kan yang disarankan gitu ya. Kemudian mungkin untuk kalau mau pergi ngapel ke rumah pasangannya ya tetap harus perhatikan tanya boleh nggak di rumah pasangannya ada orang tua atau enggak, dalam pengertian karena kan orang tua jauh lebih rentan nih terkena virus corona. Yang muda-muda tuh harus belajar kepekaan gitu supaya dan ketika kita mempertimbangkan orang tua, justru ini juga kita kasih tanda ke orang tua nih, saya ini perhatiin Anda juga loh, saya sayang sama calon mertua saya loh. Ini justru tambah nilai plus ya Pak Endi ya. Oke, apalagi Pak Endi tipsnya berikutnya? Dan menurut saya justru di momen inilah kita harus belajar untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan kita dan kesehatan juga pasangan kita, untuk sering-sering ingetin pakai masker, sering-sering ingetin untuk cuci tangan, sering-sering ingetin untuk jaga minum vitamin misalnya. Dan ini kan jadi salah satu bentuk ekspresi cinta kan, saling mengingatkan. Wow, gitu, luar biasa. Thank you Pak Andi. Pak Endi, terima kasih banyak gitu ya untuk sharingnya malam hari ini. Sahabat keluarga,
bagaimanapun juga memang tidak ada satu orang pun yang tahu new normal itu nanti akan menjadi seperti apa, semulus apa. Apalagi kalau sahabat keluarga perhatikan ya, justru di masa-masa menjelang new normal benar-benar diberlakukan ini justru angka penderita COVID makin bertambah. Tapi jangan sampai itu merusak hubungan, jangan sampai itu menghalangi relasi cinta yang sudah terbangun dengan apik selama ini. Justru jadikan momen-momen saat ini adalah momen untuk menguji kesabaran, menguji kualitas cinta, memperbaiki kualitas komunikasi, menguji keseriusan pasangan, menguji karakter pasangan juga, termasuk juga untuk menguji bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa pacaran bukan cuma sekedar sentuhan fisik, tapi kita bisa melakukan banyak-banyak hal yang lain lagi, karena pacaran adalah person oriented, bukan activity oriented. Wah, thank you banget gitu ya. Sahabat keluarga, terima kasih sudah menyaksikan talk show malam hari ini. Kami percaya bahwa Anda bisa belajar banyak dari talk show malam hari ini. Sampai ketemu pada talk show IG Live kami berikutnya. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Happy weekend. Happy weekend semuanya. Stay safe.